Nah, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Kira-kira kalian udah tahu belum nih siapa ya tamu kita pada hari ini? Yes, bener banget. Tamu kita pada hari ini yaitu Putra Putri Spensada 2024. Nah, boleh dong kalian perkenalan diri terlebih dahulu, karena pasti dari mereka banyak yang belum tahu nih kalian siapa. Dan pepatah ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin boleh kita mulai dari pasangan terbaik dulu kali ya. Halo semuanya, saya Ovar Rizky Yunianto sebagai putra terbaik 2024 dan pasangan saya. Halo semuanya, saya Griselda Dia Putra Irvani dari kelas 9E sebagai putri terbaik Spensada tahun 2024. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Benaya Nathan Arindra Kanisa sebagai putra berbakat Spensada 2024 dan pasangan saya. Halo semua, saya Afrin Jawido Santi dari kelas 9C sebagai putri berbakat Spensada 2024. Dan saya Rehan Hairul Putra dari kelas 9F sebagai wakil Spensada 2024. Yang terakhir, saya Karni Kusuma Dewi dari kelas 9J sebagai Putri Budaya Spensada 2024. Wah, berarti kalian ini peserta didik terpilih ya? Ya. Nah, bagaimana sih perasaan kalian saat pertama kali nih terpilih menjadi putra dan putri Spensada terbaik? Jadi waktu pertama kali diumumkan menjadi putra putri sekolah, rasanya campur aduk banget nih, antara kaget, senang juga bersyukur. Gak nyangka bisa terpilih di antara teman-teman hebat yang lainnya. Betul banget, ini jadi motivasi buat kita untuk lebih bertanggung jawab dan berkontribusi aktif di lingkungan sekolah. Semoga kedepannya benar-benar menjadi sosok yang menginspirasi dan membawa hal positif di lingkungan sekolah. Nah, terus kita mau tanya nih, kenapa sih kalian mau dan tertarik nih join jadi PPS 2024? Karena kita ingin menjadi role model bagi teman-teman SMP Negeri 1 Sidoarjo dan juga kita ingin menambah pengalaman Serta menambah wawasan mau itu di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Wah, keren ya. Oh ya guys, PPS ini selain cerdas dan bijak, mereka juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget loh. Apalagi tinggi mereka nih, tinggi-tinggi banget ya. Ya, pasti banyak orang yang masih belum tahu nih kalau PPS itu apa sih? Bisa nih dijelasin sama putra dan putri terbaik. Nah, Jadi PPS itu organisasi yang terbentuk dari peserta didik pilihan yang menjadi role model atau contoh bagi seluruh siswa dan siswi di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Kalau tujuan dari PPS itu sendiri apa ya? Nah, tujuan PPS yaitu menjadi role model, membangun generasi penerus yang unggul bagi seluruh siswa-siswi Spensada. Juga membangun generasi yang bertanggung jawab dan juga berani dalam menyampaikan aspirasi. Wah, nah aku penasaran nih, aku mau nanya sama Orlin dan Ari. Coba dong kalian ceritain alur dari daftar sampai menjadi putra dan putri terbaik loh. Keren banget sih kalian. Jadi saya ceritain ya sekarang ya. Jadi pas awal-awal saya tahu kalau misalnya ada event Putra Putri Spensada, saya langsung nawarin diri ke wali kelas saya buat menjadi perwakilan kelas. Dan kebetulannya saya juga terpilih untuk mewakilkan kelas saya yaitu kelas 8K. Di awal-awal itu saya masuk ke tahap 1 untuk melakukan tes tulis dan juga tes wawancara. Di tes tulis itu pertanyaannya ada yang menanyakan tentang Sidoarjo dan juga tentang sekolah kita yaitu Spensada. Lalu ada juga tes lisan atau wawancara itu sendiri dan juga diwawancarai oleh beberapa guru tertentu. Jadi saya kebetulan juga diwawancarai oleh Ibu Hindar ya, yang mengajar di SMP Negeri 1 Sidoarjo sebagai guru bimbingan konseling di sekolah ini. Nah, setelah tahap 1 atau wawancara itu, kita lanjut ke tahap penampilan bakat. Di situ kita sebelum penampilan bakat itu kita menunggu beberapa hari untuk hasil dari tes tahap 1. Setelah hasil dari tes tahap 1 itu keluar, kita lanjut ke penampilan bakat. Di penampilan bakat itu sendiri kita menampilkan bakat kita masing-masing. Contohnya saya waktu itu menampilkan bakat tari dan dance, dan Ari menampilkan bakat menyanyi.
setelah tes ada penampilan bakat itu, kita menunggu beberapa hari lagi untuk masuk ke tahap sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab itu nanti perpasangan akan naik ke atas panggung untuk ngambil satu gulungan kertas yang isinya satu pertanyaan. Nah, di situ nanti akan dibacakan oleh pembawa acaranya dan tes sesi tanya jawab itu dilakukan secara langsung dan dilihat oleh teman-teman SMP Negeri Sidoarjo. Jadi kalau misalnya kalian gugup, ya nanti pasti jawabannya juga gak bakal perfect. Jadi kalian misalnya mau ikut harus berani dan percaya diri. Panjang banget ya alurnya, keren banget sih. Nah, setelah sesi tanya jawab yang secara live yang ditonton seluruh warga Spensada itu, selanjutnya kita ke sesi yang terakhir yaitu sesi grand final atau penobatan. Di situ sebelum kita pengumuman penobatan, kita ada penampilan dari tari khas Sidoarjo juga, setelah itu perkenalan diri kita masing-masing, dan penobatan itu dilakukan oleh Kak Evelyn dan Kak Anas sebagai alumni putra putri terbaik tahun 2023. Nah, setelah penobatan itu terpilihlah kita 12 finalis, yaitu saya dan Aris menjadi putra putri terbaik Spensada tahun 2024, Sally Bunaya menjadi putra putri berbakat tahun 2024, lalu Rehan dan Aurora menjadi wakil putra dan putri Spensada 2024, lalu Jezi dan Karen menjadi putra dan putri budaya tahun 2024, dan Alari dan Aiko menjadi putra dan putri lingkungan Spensada tahun 2024. Gitu. Oh gitu ya, alurnya panjang ya, keren sih kalian. Nah, aku penasaran nih, waktu unjuk bakat kalian tuh pada nampilin apa sih, terutama Felin dan Benaya nih yang menjadi putra dan putri berbakat. Nah, kebetulan saya mempunyai prestasi di bidang non-akademik nih, yaitu di bidang karate. Saya sudah menguasai teknik-teknik dasar karate yang dapat saya tampilkan pada waktu yang relatif sedikit ya untuk ditampilkan di tes bakat itu. Sama dengan Felini, saya juga menampilkan bakat non-akademik yaitu drum. Sebagaimana saya sudah mendalami drum sejak lama, sehingga saya dapat memastikan dan juga membawakan lagu dari drum yang saya mainkan itu menjadi tepat dan juga tepat. Lagu apa sih yang dimainin kalau boleh tahu saat itu? Lagu Pangeran Cinta dari Dewa Oh, Sembilan. Nah, coba dong kalian ceritakan gimana sih pengalaman paling terbaik kalian selama ajang pemilihan putra putri ini? Oke, kalau pengalaman terbaik itu menurut saya itu pas unjuk bakat, karena di sana itu kita mengekspresikan bakat kita yang ditonton oleh seluruh warga sekolah yang dikumpulkan di aula. Wow, Ya benar banget nih, jadinya kita meningkatkan kepercayaan diri. Oh, iya sih, bagus banget ya. Ya. Selain itu kita juga ada sesi tanya jawab. Itu sesi tanya jawab itu kita benar-benar soalnya terus harus menjawab secara live, tegang, tegang. Jadi terus luas ya wawasannya Iya. menjawab pertanyaan saya Jawab itu. ada gugup sih. Iya, seperti grogi lah ya. Terus juga nambah temen juga. Iya, lebih nambah dekat pengalaman. sekarang. Ya, bagus sih. Iya. Terus kira-kira nih, persiapan kalian apa aja sih sebelum sesi tanya jawab itu? Kalau sebelum sesi tanya jawab itu, kalau saya itu belajar dulu lebih dalam tentang kearifan lokal Sidoarjo dan tentang lingkungan sekolah ini yang berbasis dengan penelitian. Dan juga pasti mental juga gak sih? Iya Biar sih. berani nggak Ngasah banget ya. Benar ngasah. Nah, pertanyaan yang pasti paling ditunggu-tunggu dari sang penonton nih. Kira-kira tahun ini ada nggak sih PPS 2025? Nah, insya Allah ada nih, tepatnya sekitar di bulan Oktober. Itu untuk tahap grand final dan pemulaian penyelesaian ya. Untuk pendaftarannya mungkin di akhir atau awal September. Ya, akhir September. Untuk informasi selanjutnya akan diinfokan Sampaikan di IG PPS. Stay tune ya. Tungguin guys. Nah, sebelum ini ditutup, apa sih pesan-pesan kalian buat calon-calon dari putra-putri Spensada nih untuk tahun 2025? Dari saya dan Ari, jangan lupa untuk menambah wawasan atau informasi tentang Spensada
dan juga mengembangkan dan melatih sikap percaya diri agar kalian itu kalau misalnya lagi dasarnya jawab atau menjalankan tugas putra beriman jada, kalian itu nggak grogi dan nggak gugup, jadi bisa lancar. dari Felinda gimana nih? Nah kalau saran dari kita nih, Mulai dari sekarang, mending kalian siapin bakat deh, karena dalam pentas bakat itu kalian nggak bingung lagi, soalnya kan waktunya cuma sedikit ya, jadi Iya. kayak langsung kepikiran nih mau udah siap banget buat nampilin ini. Dari kalian? Kalau dari kita, pesannya untuk kamu yang masih ragu, jangan takut untuk mencoba ya. Jadilah dirimu sendiri, berikan yang terbaik versi dirimu. Wah. Nah, kalau dari pesan-pesan PPS 2024 ini, kita udah tahu dong kalau kalian tuh harus mengembangkan potensi diri, menambah wawasan yang luas. Karena buat jadi PPS ini nggak mudah loh. Kita butuh wawasan yang luas, ilmu yang luas juga pastinya. Bener. Wah, podcast kali ini keren dan seru banget kan? Apalagi kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya. Karena podcast kali ini telah selesai, maka saatnya kita akhiri. Nah, sebelum selesai, kita boleh pantun dulu nggak nih? Boleh dong ya? Jangan cakep ya? Siap. Pergi ke sawah bawa caping. Cakep. Lihat padi mulai menguning. Acara ditutup, hati pun kering, tapi inspirasi tetap mengalir bening. Wah, podcast kali ini keren banget ya, dan juga seru banget. Apalagi kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya. Karena podcast kali ini telah selesai, maka saja kita akhiri. Mohon maaf bila kita ada salah kata. Terima kasih